Rajanya pickup. Oh, karena New Carry rajanya pickup. Melakukan proses penyerahan bersama Ai di Goa setelah 2 tahun dari 2012 saya follow up, akhirnya berhasil juga melakukan proses penyerahan New Carry FD AC Power Steering berwarna hitam, di mana usaha Ai ini adalah usaha pabrik mie, sangat cocok untuk pengangkutan barang-barang untuk wilayah yang akan dikirim dari usaha Ai ini. Nah, kita lihat mobilnya, cantik sekali kan, New Carry FD AC Power Steering hitam. Nah, ikuti terus perjalanan saya bersama Ai yang sangat baik hatinya. Kita akan testimoni bersama Ai kenapa dia mau memilih New Carry, padahal berbagai macam merek yang sudah dibeli dari Ai untuk usahanya akhirnya berhasil juga memiliki Suzuki New Carry rajanya pickup. Nah, kita udah perjalanan ke rumah Ai, di mana Ai rumahnya tuh tepatnya di daerah Goa, di Jalan Malino di sana. Jadi memiliki pabrik yang sangat besar, jadi cocok banget untuk usaha yang Ai tekuni saat sekarang ini. Nah, kita akan berbagi informasi bagaimana sih kita bisa memfollow up customer yang memiliki power yang cukup kuat sehingga si customer ini mau membeli mobil kepada sales. Nah, sikap apa sih yang harus kita tanamkan? Nah, salah satu sikap yang harus kita tanamkan bagaimana menghadapi customer yang powerful, yaitu tipe kuasa, di mana kita harus menjadi sales yang rendah hati. Nah, seperti yang kita ketahui, rendah hati itu memiliki arti di mana sikap kita sebagai seorang sales atau seorang manusia ya yang bersosialisasi, memiliki karakter yang tidak sombong, tidak angkuh, sehingga dia tahu akan keterbatasan bagi dirinya bahwa ya udahlah, mengalah itu nggak mesti menunjukkan kita harus menang atau gimana, tapi dengan mengalah itu akan bisa mencairkan suasana lebih harmonis lagi, lebih bahagia lagi. Nah, begitu pula saya dengan Ai yang tadinya tuh Ai, kamu gini Aida, tapi karena dengan kerendahan hati, sikap kita yang manis, sehingga Ai juga bisa lulu. Nah, itu dia menghadapi karakter-karakter yang tipe kuasa. Ikuti terus perjalanan saya bersama Ai di Goa. Perjalanan ke rumah Ai, saya akan membagikan tips seperti yang sahabat hebat sukses sudah dengar. Apa sih itu pengertian dari rendah hati? Berikutnya saya akan membagikan informasi yang sekiranya bisa bermanfaat buat sahabat hebat sukses. Jadi itu bagaimana sih 7 tips rendah hati untuk kita tetap dapat bersosialisasi dalam pekerjaan agar lebih mudah. Yaitu yang pertama adalah berani menerima kritikan. Jadi biasanya kadangkala kita udah merasa melakukan pekerjaan itu sudah perfect, sudah benar semua, tapi kadang kita selalu lupa. Jadi makanya alangkah baiknya kita meminta kritikan atau saran dari orang-orang terdekat, hal-hal apa saja yang kita lakukan yang sekiranya dapat menyakiti atau mengecewakan orang lain. Nah, itu kita bisa perbaiki lagi untuk arah yang lebih baik ke depannya. Nah, itu yang pertama, berani menerima
hoax tuh ya, habis dikritik langsung oh enggak seperti ini. Nah itu jangan hindarkan, lebih banyak mendengarkan saja. Jadi tunggu momen yang tepat untuk kita bisa menjelaskan hal itu, bahwa sesuatu yang kita lakukan itu akan kita perbaiki, akan kita lakukan review yang menurut orang lain itu benar. Jadi nggak ada salahnya kita lebih merendah, ya udahlah, toh juga yang mereka sampaikan itu bisa memperbaiki saya, bisa mengubah saya jauh lebih baik. Kenapa enggak saya lakukan itu ya? Jadi jangan selalu mau merasa paling benar. Terima aja masukan, saran dari orang-orang yang ada di sekitar kita, karena itu membangun pertumbuhan kita dalam hal apapun. Baik keseharian kita terhadap keluarga, pekerjaan, maupun lingkungan sosial kita. Nah, pengen tahu tips rendah hati yang ketiga? Ikuti terus perjalanan saya bersama Ai di Goa Proses Delivery New Care. Nah, kita udah masuk di Goa tepatnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana tips rendah hati yang ketiga dan keempat. Nah, yang ketiga itu kita harus menimbulkan rasa empati kita terhadap customer atau terhadap orang lain. Karena dengan kita memiliki rasa empati itu adalah akar dari kerendahan hati kita. Jadi kita harus bisa menempatkan bahwa si customer ini dalam kondisi susah atau ada hal dari problem yang sekiranya kita dapat memberikan solusi terbaik buat si customer ini. Nah, itu penting banget memiliki rasa empati. Oke? Nah, selanjutnya yang keempat, untuk tips bagaimana kita lebih rendah hati lagi. Jadi kita harus tidak malu untuk bertanya ya. Jadi jangan segan, jangan malu bertanya apabila memang dirasa perlu dan sama sekali kita nggak tahu ya. Karena biasanya kita masih fokus akan paradigma, banyak bertanya itu adalah menimbulkan sikap atau kita akan terasa bodoh gitu ya. Bilang, ini orang banyak bertanya gitu. Padahal itu sebenarnya nggak penting banget buat dijadikan bahan pikiran, karena dengan kita banyak bertanya itu adalah proses menuju keberhasilan, karena kita akan lebih banyak belajar lagi untuk menjadi berhasil. Oke? Nah, pengen tahu ya tips yang selanjutnya lagi? Nah, ikuti terus perjalanan saya ke rumah Ai yang baik hatinya. Nah, sudah mendekati rumah Ai di daerah Goa ya. Dikit lagi kita ketemu lampu merah lalu belok kiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tips rendah hati yang kelima. Udah nggak lama lagi, udah sampai ke 7 poin penting dari rendah hati. Nah, yang kelima itu kita harus menjadi orang yang sadar diri. Jadi jangan selalu merasa diri kita paling penting, paling dinanti-nantikan, paling oke lah ya. Karena sebenarnya dengan kita sadar diri, orang lain akan merasa dihargai, akan merasa diterima. Jadi ada hal yang biasanya orang-orang yang menurut kita ini nggak penting, tapi dengan kita berdiskusi, dengan kita melakukan brainstorming, ternyata banyak banget ilmu yang kita dapat tangkap dari kita menjadi manusia yang sadar akan keberadaan orang lain ya. Itu sangat penting banget. Jadi poin yang selanjutnya lagi di poin ke-6. Jadi bagaimana kita menjadi seorang yang lebih menjadi pendengar yang baik, lebih banyak diam, bukan
bukan karena jabatan yang dimiliki, bukan karena harta yang mereka punyai sehingga kita mau mendengarkan, bukan, tapi kita sebisa mungkin menyamaratakan orang-orang. Nah, di sini dia nih, udah kita belok ya. Dengan menyamaratakan orang-orang yang ada di lingkungan pekerjaan, dimanapun kita bergaul ya. Jadi kita harus menjadi pendengar yang baik. Dengan kita mendengarkan orang lain, mereka akan merasa lebih dihargai lagi, sehingga itu akan timbul sifat rendah hati kita terhadap orang yang didengar keluh kesahnya. Nah, seperti itu. Terus pengen tahu nih tips yang ketujuh? Nanti dulu, kita udah tuh sampai ke rumah Ai. Jadi kita kontak dulu teman kita ya, tuh di ujung itu udah sampai rumah Ai. Saya akan telepon dulu si Rian ini. Nah, Rian udah di mana ya? Oke. Ikuti terus ya perjalanan saya bersama Ai di Goa. Nah, kita udah tiba di rumah Ai. Nah, nih daerah rumahnya dari pojok sana sampai pojok sana. Luas banget ya, kita bisa lihat. Jadi bagi kalian yang ingin memesan mie di daerah Goa, silakan menghubungi Aida Sukses karena saya akan memperkenalkan Ai yang baik hati ya. Sambil kita menunggu mobilnya tiba, masih di jalan tapi kita udah tiba lebih duluan, dan saya akan share tips rendah hati yang ketujuh. Kita masuk dulu ya, ketemu dengan Ai. Nah, mobilnya udah dateng, dibantu bersama Rian, sahabat hebat sales. Jadi kita mau masuk dulu ketemu dengan Ai. Ikuti terus ya. Kita pakai masker dulu. Ini wiper kiri, wiper kanan, lampu hati-hati, rem, atrek, oke atrek, oke. Bersama dengan Aileni melakukan proses penyerahan New Carry FD AC Power Steering berwarna hitam. Setelah 2 tahun follow up, akhirnya berhasil juga Ai membeli mobil bersama saya Aida. Ai, terima kasih banyak ini Ai, karena kita pilih Suzuki untuk mobil usaha. Ai, usaha apa yang ditekuni? Mie. Oh, usaha mie, pabrik mie ya, tepatnya di daerah Goa. Iya. Ya. Kenapa memilih New Carry Ai untuk mobil tak? Rajanya pickup. Oh, karena New Carry rajanya pickup. Dan beberapa juga informasi Ai kita dapat mesinnya bagaimana Ai?
Irit. Kemudian bandel ya Ai. Baknya bagaimana Ai? Luas, lapang. Besar, lapang Ai ya. Setelah sekian lama, terima kasih nih Ai. Jadi semoga usaha tak semakin besar. Sebelum pilih ini Ai, ada mobil yang lain dulu yang Ai bandingkan atau memang ini? Saya pernah bandingkan dengan apa itu DFSK. Ya, tapi saya tidak berani beli. Tidak berani beli ya iya. Kalau Suzuki tidak perlu Ai khawatir, bengkelnya di mana-mana, harga suku cadang terjangkau, kemudian banyak gratisan servisnya, ada garansi mesinnya juga 3 tahun Ai. Bagaimana Ai proses kami secara keseluruhan? Bagaimana pelayanan kami? Baik Ai ya. Nanti siapa tahu ada tetangga, keluarga ya. Semoga bisa membantu lagi penjualan Ai ya, nanti dibantu referensi. Kemudian yang terakhir Ai, untuk menjadi orang yang berhasil, kita berbicara inspirasi sukses Ai. Apa yang Ai tanamkan, kenapa bisa berhasil di usaha pabrik mie yang besar? Harus kerja keras. Oh, harus kerja keras, apalagi tekun, apalagi Ai? Apa ya? Punya semangat Ai ya? Ya, tekun. Dan kita harus andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Tidak ada itu. Iya, betul. Ya. Jadi kita semua keberhasilan itu seizin Tuhan. Iya, betul. Amin. Semoga Ai paling tidak selalu sehat di pasca pandemi ini Ai ya. Sehat sekeluarga, bahagia sekeluarga. Kemudian kalau mau beli mobil ingat saya aja. Ya, bantu referensi. Nanti saya mau bantu Susu ke Dia mau bawa ke melapor. ya, pergi ke Samsat dulu melapor pajak progresif. Mari Su, kita bersama-sama. Ai, terima kasih. Kami pamit pulang. Sukses selalu untuk Ai, Leni dan Susu Samuel. Ya, ikut sana.